semua. Salam Pramuka. Senang sekali saya Elsina Jahari bisa menemani adik-adik dalam acara Q&A jalur Pramuka bidang talenta pada bidang Pramuka tahun 2026. Nah, semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya saya ucapkan juga kepada adik-adik yang udah memberikan pertanyaan kepada kami nih dari question box yang kami upload di akun Instagram Pramuka IPB. Karena sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami dan kali ini kita akan kumpas tuntas gimana sih caranya masuk IPB lewat jalur talenta Pramuka IPB. Nah, teman-teman tenang aja, di sini aku nggak sendirian juga karena di tengah kita ini udah ada narasumber 3 yang keren banget dari angkatannya masing-masing. Mungkin langsung aja aku perkenalkan, ada Kak Raja dari angkatan 52. Boleh sapa-sapa dulu dong, Kak. Halo adik-adik. Oke, selanjutnya ada Kak Hawa dari angkatan 51. Halo semuanya. Oke, dan yang terakhir ada Kak Hilman dari angkatan 50. Halo semuanya, salam kenal. Oke, nah kakak-kakak gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, mungkin adik-adik penasaran nih dari kakak-kakak ini tuh dari jurusan apa dan fakultas apa? Boleh dijawab dulu dari Kak Raja? Oke, aku dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dari jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan. Oke, Kak Hawa dari jurusan apa? Aku dari Fakultas Pertanian, Departemen Agronomi dan Hortikultura. Oke, lanjut Kak Hilman. Nah, kalau aku sama fakultasnya nih kayak Raja. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, tapi jurusannya beda. Kalau aku dari jurusan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Oke, tadi udah lengkap ya, ada Faperta, ada Efik. Mungkin dari aku nambahin deh, aku dari FMIPA dari jurusan Biokimia. Oke, tadi macet nggak Kak untuk kesininya? Alhamdulillah belum ya. Alhamdulillah belum macet ya, karena lagi Jam-jam habis segini kuliah. macet sih. Iya, benar. Oke. Nah, mungkin aku ucapin terima kasih juga ya buat kakak-kakak karena sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik kita nih, Kak. Jadi, tanpa berlama-lama, kita bakal tanya-tanya aja kepada kakak-kakak yang udah ditanyain sama teman-teman, yaitu pertanyaan panas yang sering banget ditanyain sama teman-teman nih. Oke, mungkin kita langsung aja pertanyaan yang pertama nih, Kak. Kapan nih Kak buka pendaftaran jalur talenta pramuka dan gimana sih seleksinya? Mungkin boleh dijawab dulu oleh Kak Hilman dari angkatan 50. Oke, di sini sebelum aku jawab nih, mungkin teman-teman mesti takutnya bingung gitu ya, angkatan 50 itu angkatan berapa. Jadi, aku tuh masuk angkatan 2023 gitu. Nah, terus untuk timeline saat ini untuk pendaftaran jalur talenta pramuka IPB itu udah dibuka gitu, udah dibuka kalau nggak salah tuh di 5 hari yang lalu gitu, tanggal 6 Mei. Dan untuk rentangnya itu kurang lebih 1 bulan sampai nanti di bulan 5 Juni gitu. Kalau misal kalian pengen tahu lebih lengkapnya bisa dicek aja di admisi IPB, itu ada bagian jalur pendaftaran, ada di situ lengkap untuk jalur talenta IPB gitu. Oke, baik. Makasih banyak Kak Hilman. Mungkin Kak Hawa boleh dijawab apakah sama atau dari Kak Hawa sendiri ternyata ada orang dalam nih kayak pendaftarannya ditambahin Kak atau gimana? Kalau pendaftaran dari IPB-nya pasti sama dari tanggal 6 Mei sampai 6 Juni. Tapi nanti kalau buat jalur pramuka sendiri itu bakal menyerahkan berkas dulu ke Kuarda gitu. Jadi sebelum kita daftar ke IPB, nah itu tuh kita harus mengajukan dulu surat rekomendasi ke Kuarda. Nah untuk pengajuan rekomendasi Kuarda sendiri itu akan diumumkan langsung gitu oleh Kuarda ke Kuarcap masing-masing dan ke Kuaran masing-masing. Jadi adik-adik semua boleh dipersiapkan dari sekarang gitu, dari sekolahnya masing-masing untuk mempersiapkan surat rekomendasi yang akan diajukan ke Kuarda gitu. Jadi nanti dari Kuarda sendiri akan ada timelinenya dan terus ketika udah dapat surat rekomendasi adik-adik bisa daftar gitu ke IPB jalur talenta ini gitu. Oke, makasih banyak Kak Hawa. Boleh ditambah sedikit mungkin dari Kak Raja untuk pendaftarannya? Mungkin kurang lebihnya sama aja sih Kak, dari yang disampaikan dari Kak Hilman juga tadi kurang lebihnya sama. Jadi paling tambahannya kalau kita melihat timeline dari Instagram dari IPB Talenta itu di tanggal 23 Juni. Nah, nanti teman-teman boleh pantengin tuh kalau udah daftar, nanti tunggu aja sampai tanggal 23 Juni gitu. Oke, nah tadi sudah dijawab juga sama kakak-kakak untuk pendaftarannya dan gimana sih seleksinya. Nah, ada pertanyaan lagi gini Kak. Kak, kalau ngirim berkas-berkas itu secara online atau gimana ya Kak? Mungkin di sini maksudnya kayak ngirimnya itu ke siapa dan online dan offline itu yang dimaksud tuh kayak secara berkas itu online atau offline itu atau fisik atau nanti ngirimnya itu online atau offline secara langsung atau bisa lewat paket gitu misalnya.
Tadi udah dari angkatan 50 atau 60 ya. Jadi sekarang boleh dari angkatan 52 atau 62. Boleh dari Kak Raja dulu? Oke, Kak Eci, terima kasih. Aku mau jawab nih. Kalau kebetulan kasusnya dari angkatan aku kemarin, yaitu tahun kemarin yang paling baru, kita itu secara online, yang dimana berkas-berkas yang kita siapkan itu bakal dikirim di admisi.ipb.ac.id. Nah, teman-teman boleh tuh ngelihat pemberkasan dan persyaratan apa aja nih yang dibutuhin di link tersebut, gitu teman-teman. Jadi pengiriman berkas itu secara online. Oke, nah tadi online. Nah mungkin dari Kak Hawa sendiri di angkatan kakak waktu itu online atau offline? Sama online, cuman waktu angkatan aku tuh yang ke IPB-nya online gitu ya, daftarnya ke IPB melalui admisi.ac.id itu online. Nah untuk ke Kuardanya sendiri itu ada dua, boleh offline boleh online, dan aku waktu itu ke Kuardanya offline gitu. Jadi penyerahan berkas-berkas ke Kuarda kayak surat rekomendasi, surat komitmen, dan surat-surat lainnya itu secara offline ke Kuarda gitu. Tapi waktu itu juga banyak teman-teman yang menyerahkan pemberkasan ke Kuarda itu melalui online gitu, melalui email. Jadinya bisa online bisa offline. Dan untuk daftar ke IPB sendiri jalur talenta itu semuanya online gitu lewat admisi.ipb.ac.id. Oke, boleh terakhir dari Kak Hilman, gimana nih Kak dari kakak sendiri online atau offline? Nah, sebenarnya kan kalau tadi dilihat dari dua angkatan, yaitu angkatan 61 sama 62, itu kan ada sedikit perbedaan tuh. Betul. Nah, sebetulnya itu bisa kita lihat, bisa kita tarik benang merahnya bahwasanya kebijakan tersebut itu nanti bergantung kepada keputusan dari Kuarda dan IPB University, khususnya Kuarda Jawa Barat di sini. Nah, kalau misal dari perbandingan yang tadi sebelumnya dari Kak Raja sama Kak Hawa, nah dari aku justru angkatan 60 itu kita semuanya memang ada dua bagian lah, ada dua bagian buat ngumpulin berkas. Pertama emang kita pemberkasan di Kuarda, yang kedua itu kita pemberkasan di IPB. Jadi kita seleksi dulu di Kuarda. Nah di seleksi Kuarda ini berkas-berkas kita ini dikumpulin secara offline. Jadi kita kalau misal bisa ngumpulin langsung mandiri ke kuartir daerah Jawa Barat, kita yang ada di Bandung itu bisa dikirimin gitu. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa secara pribadi itu bisa dikirim lewat pos gitu. Nah jadi berkas-berkas yang dikirim itu memang diharuskan untuk dikirim secara offline, dan untuk beberapa dokumen itu harus dokumen asli. Itu misal contoh kan kayak surat rekomendasi itu kan harus yang asli gitu. Kalau misal buat sertifikat segala macam itu bisa di fotokopi ya Kak. Betul. Nah kalau misal di IPB ini baru, kalau di IPB kan kita nggak mungkin ya berbondong-bondong datang ke IPB, makanya kalau di IPB ini kita mengikuti sistem yang udah disediakan IPB yang bisa dibilang cukup mudah gitu, kita bisa mengerjakan dari rumah aja secara online. Oke, jadi buat adik-adik kesimpulannya adalah adik-adik siapin aja berkasnya. Jadi kalau misalnya mau rata-rata offline tinggal dikasih aja, tapi kalau misalnya online teman-teman tinggal scan-scan aja. Jadi yang terpenting tuh disiapin dulu aja kayak berkasnya. Penting itu. Oke, mungkin ada pertanyaan ketiga nih Kak. Syarat daftar talenta pramuka IPB sekarang apa aja Kak? Mungkin dari ketiga kakak ini ada yang udah tahu dan boleh sharing aja dari angkatan kakak waktu daftar talenta pramuka IPB. Tadi udah dari 50 dan 51 duluan nih. Tadi Kak Raza 52 ya? Oke, mungkin sekarang dari 50 dari Kak Hawa sendiri. Oke, aku mau cerita sedikit terkait berkas-berkas yang waktu itu dikumpulin zaman aku, berarti 2 tahun yang lalu ya. Waktu itu buat ke Kuarda sendiri itu pemberkasannya ada tadi surat rekomendasi, terus surat komitmen, terus sama sertifikat pendukung gitu. Sertifikat pendukungnya kayak Garuda, pencapaian lomba-lomba di pramuka, juga sertifikat kayak ketua Dewan Ambalan kayak gitu. Terus nanti ketika kita udah dapet surat rekomendasi, yang dilampirkan ke IPB itu surat rekomendasi Kuarda, file sertifikat pramuka Garuda, terus selain itu juga kita melampirkan slip gaji orang tua, terus sertifikat bukti pembayaran listrik selama 3 bulan, terus ada sertifikat pendukung yang lainnya di bidang kepramukaan. Kurang lebih kayak gitu Kak Eci. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Hawa. Jadi kurang lebih dari IPB sama Kuarda ini juga berbeda ya Kak. Jadi mungkin buat adik-adik disiapin aja tadi yang di Kak Hawa sampaikan. Mungkin boleh sekarang dijawab sama Kak Hilman. Dari Kak Hilman sendiri gimana nih Kak? Nah, sebenarnya buat persyaratan itu simpel aja ya adik-adik. Jadi persyaratan itu kan memang ada persyaratan umum sama persyaratan khusus. Jadi kalau persyaratan umum itu kayak biodata diri, terus juga kelengkapan tentang informasi keluarga segala macam, itu bisa diupload langsung ke waktu uploadan ke IPB
gitu. Dan itu bisa dilihat juga langsung di webnya gitu yang tadi disampaikan admisi.ipb.ac.id, itu bisa dilihat di situ persyaratan umumnya. Tapi untuk persyaratan khususnya itu untuk daftar sampai ke tahap kita mendaftar ke IPB-nya itu benar tadi kayak sertifikat Garuda, sertifikat kegiatan-kegiatan kompetisi atau pelatihan yang berskala nasional gitu. Dan yang paling penting itu untuk si transkrip nilai selama SMA. Nah, itu yang paling penting persyaratannya yang perlu digarisbawahi. Jadi kita jangan melupakan poin akademik kita. Jadi kita juga harus punya keunggulan dalam segi akademik gitu. Jadi nilai-nilai kita ketika selama masa SMA itu harus diperhatikan juga, jangan sampai kita tinggalkan gitu. Oke, dan yang terakhir mungkin dari Kak Raja, gimana nih Kak Raja sendiri? Karena setahu aku nih di angkatan Kak Raja sendiri tuh ada yang terbaru juga gitu, perubahannya dari angkatan yang sebelumnya. Mungkin beberapa perubahannya itu gak banyak ya Kak, dan masih menjadi standar yang tidak jauh beda dari angkatan-angkatan lain. Cuman teman-teman juga tadi terbagi dari persyaratan khusus dan umum ya Kak. Nah, terutama di mungkin rancauannya atau pembagiannya itu seperti dari IPB sendiri akan melihat nilai teman-teman seperti apa, keunggulan teman-teman dinilai apa yang selinear dengan prodi atau pilihan jurusan teman-teman yang pilih. Juga nanti untuk di kuartir daerahnya teman-teman akan dilihat seperti teman-teman tuh di pramuka tuh udah apa aja, dari Garuda seperti apa, teman-teman punya sertifikat pendukung seperti apa, bahkan yang non akademik pun seperti apa. Mungkin itu aja sih Kak. Oke, nah berarti buat syaratnya itu rata-rata masih kurang lebih masih poin intinya masih sama ya Kak dari setiap angkatan. Masih sama lah gitu. Oke, nah tadi mungkin adik-adik bingung nih 50 tuh 60 tuh apa. Jadi mungkin 50, 51, 52 itu angkatan di pramukanya ya Kak. Jadi kalau 60, 61, 62 itu angkatan di IPB-nya. Jadi aku biar nggak bingung nih adik-adik, jadi aku penyebutannya berdasarkan angkatan di IPB aja kali ya Kak. Boleh. Oke, nih ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mau daftar nih Kak, tapi belum ada informasi surat edaran dari Kuarda. Nah ini kayaknya yang sekarang jadi bingung adik-adik, udah disiapin ya berkasnya tapi belum ada edarannya. Jadi gimana nih Kak biar mereka nggak khawatir karena pendaftaran dari IPB tuh tinggal 1 bulan lagi gitu. Jadi mungkin boleh dijawab dulu ya dari Kak Raja sekarang dari 62. Boleh dijawab Kak Raja? Oke, teman-teman. Jadi di sini teman-teman jangan terlalu khawatir nih karena memang dari PB sendiri masih ada waktu sekitar 1 bulan. Yang pastinya seperti yang tadi udah disampaikan ya, teman-teman tuh harus tetap siap siaga nih mempersiapkan persyaratan-persyaratan lainnya agar nanti ketika surat edarannya sudah sudah dikeluarkan, teman-teman tuh udah siap berkas-berkasnya. Dan jangan lupa tetap selalu stay tune mungkin teman-teman bisa ngikutin di Instagramnya Kuartir Daerah Jawa Barat, juga ke Dewan Kerja Daerah, bahkan teman-teman selalu bisa ke cross check ke kuartir cabangnya masing-masing gitu. Oke, baik. Makasih banyak Kak Raja. Boleh dilanjut mungkin sama Kak Hawa. Gimana nih Kak Hawa? Mungkin Kak Hawa juga pernah di posisi itu barangkali. Iya, sama waktu itu juga angkatan aku agak telat gitu informasi dari Kuardanya. Tapi tenang aja teman-teman karena nanti pasti dari Kuardanya juga akan segera memberikan surat edaran. Dan tadi kita juga udah memberikan teman-teman memberitahu teman-teman gitu berkas apa saja yang perlu disiapkan. Jadi mungkin sambil menunggu sambil teman-teman menyiapkan dulu. Jadi nanti ketika Kuarda udah memberikan surat langsung edaran, daftar ya Kak. Adik-adik bisa langsung daftar gitu. Dan biasanya kalau angkatan aku waktu itu 2 minggu sebelum penutupan dari IPB itu Kuarda udah memberikan surat rekomendasi gitu. Jadi kita punya spare waktu 2 minggu untuk melakukan pendaftaran ke IPB-nya kayak gitu. Oke, mungkin boleh dilanjut nih dari Kak Hilman, gimana nih Kak buat informasi surat edaran dari Kuarda ini? Sebenarnya dari 2 tadi menurut aku udah mewakili banget gitu. Jadi benar-benar yang dibilang dari Kak Raja sama Kak Hawa, jadi tinggal kita siap-siap aja dari berkas-berkas lain. Jadi ketika surat edaran itu turun, udah kita tinggal gas aja, gitu, tinggal memenuhi apa yang kurang gitu. Karena kan IPB sama Kuarda ini kan udah pasti ini udah kerjasama. Udah jelas kerjasama, nggak mungkin dong nggak ada sinkronisasi yang jelas gitu. Udah pasti dari IPB punya timeline, dari Kuarda juga punya timeline. Bisa dipastikan bahwasanya kedua lembaga ini sudah tersinkron gitu secara pasti. Oke, jadi mungkin teman-teman juga bisa
terus update di IG kita kali ya, di IG Pramuka Betul. IPB, karena kalau misalnya udah ada edaran dari keluarga biasa kita juga langsung informasiin ya Kak di Benar. Pramuka IPB. Jadi teman-teman follow Pramuka IPB, jadi teman-teman bisa update di IG Pramuka IPB. Bisa dilihat nih langsung di sini. Iya, boleh dilihat aja nih ya di link di bawah ini nanti ya Instagramnya. Oke, masih ada lagi nih Kak pertanyaannya. Kakak masih lama nggak apa-apa nih ya? Gak apa-apa dong. Oke, karena dari adik-adik ini tuh masih banyak juga nih pertanyaan dan pengen tahu juga gitu. Boleh. Ini ada pertanyaan selanjutnya juga nih Kak. Kak mau tanya, jalur talenta pramuka ini ada uang pangkalnya enggak ya? Nah, ini biasanya tiap angkatan berbeda nih ya Kak uang pangkalnya. Jadi mungkin aku mau dari angkatan yang di tengah-tengah dulu, yaitu dari angkatan 61. Boleh dari Kak Hawa. Kalau uang pangkal angkatan aku kebetulan nggak ada gitu. Waktu itu sempat ada hawar-hawar nanti bakal ada uang pangkal nih jalur PIN, tapi ternyata nggak ada. Nggak ada Alhamdulillah. ya, Jadi Kak. angkatan 61 itu bebas dari uang pangkal, alhamdulillah. Oke, nah uang pangkal yang dimaksudin itu uang apa sih Kak? Kalau boleh tahu, kayak uang pendaftaran Kak atau uang selama masuk IPB per tahun dulu atau gimana Kak? Jadi kan ketika daftar kita bayar pendaftaran. Itu waktu angkatan aku 200.000. Terus udah gitu ketika pendaftaran itu kita diminta buat dana lestari. Nah, itu beda dengan uang pangkal teman-teman. Jadi kalau dana lestari itu semampunya kita dan kayak kita mau nyumbang berapa gitu. Nah, terus nanti ada UKT. Itu kalau UKT disesuaikan dengan kemampuan melihat dari ekonomi teman-teman, juga pekerjaan orang tua, dan uang pangkal itu kayak uang bangunan atau BPIF gitu teman-teman. Oke, nah teman-teman udah tahu lah ya uang pangkal ini apa. Takutnya mereka pikirnya tuh UKT juga nih gitu. Nah, boleh dilanjut sama Kak Hilman, gimana nih waktu kakak ada uang pangkal nggak nih? Kalau waktu pas zaman aku, gila zaman aku banget tuh. Zaman abang dulu deh. Kalau zaman abang dulu, alhamdulillah aku cuma ngeluarin buat biaya pendaftaran gitu. Karena selebihnya kan tinggal bayar UKT gitu kan. Berarti nggak ada uang pangkal ya Kak? Nggak ada uang pangkal. Oke. Jadi cukup biaya pendaftaran, aku lupa ya berapa ya, itu 200 atau 150 ya? Oke. 200 ya udah 200-an lah, sekitar segitulah pokoknya teman-teman. Tapi kalau sekarang itu 500.000 kalau aku lihat Oh iya. biaya pendaftarannya. iya. Itu angkatan terbaru tuh Kak. Angkatan sekarang, yang Angkatan maksudnya yang- pendaftaran sekarang. Oh, yang Iya, yang 63 ini ya. Iya, yang 63 nih kalian nih calon-calon yang Mau jadi masuk IPB, gitu. siapin uang pendaftarannya Pendaftarannya itu 500.000. 500.000. Jadi Betul. untuk uang pangkal stay tune aja ya, nanti Stay tune akan aja. diinformasiin. Betul. Nah, mungkin boleh yang terakhir dari angkatan 62. Gimana nih Kak Raja, waktu angkatan Kakak ada uang pangkal atau enggak nih? Nah, dari angkatan aku yang beda nih, dari angkatan abang. Angkatan Abang abang dulu beda beda. nih. Jadi waktu angkatan aku yang sekarang yang paling terbaru itu, jadi ada uang BPIF Kak, yang dimana Oke. uang BPIF ini seperti UKT, mengikuti kemampuan orang tua. Jadi ada beberapa golongan juga, jadi persis nih kayak UKT, beberapa golongan. Bedanya UKT bisa sampai golongan 11, kalau di BPIF itu sampai golongan 5. Nanti teman-teman bisa lihat informasinya setelah teman-teman dipastikan dan diumumkan lolos gitu. Oke, nah ini aku mau tanya nih Kak Raja, uang pangkal ini emang semua orang bakal dapat uang pangkal atau ada juga nih Kak yang nggak dapat uang pangkal karena dilihat dari penghasilan orang tua? Nah, dari aku sendiri, pengalaman aku, karena aku sekarang itu nggak dapat uang pangkal gitu Kak. Tapi beberapa teman-teman aku itu nggak mendominasi dapat uang pangkal, tapi pastinya ada sekitar mungkin di 30% dari jumlah angkatan yang diterima. Oke, jadi kesimpulannya nggak semua kali ya Kak dapat uang pangkal, karena dilihat juga dari IPB tergantung dari penghasilan dan gaji juga ya dari orang tua. Jadi buat teman-teman mungkin dari aku jangan langsung insecure kayak aduh ada uang pangkalnya nih segini, karena salah satunya juga di IPB juga banyak beasiswa juga ya. Jadi teman-teman nggak usah takut juga dan pasti disesuaikan juga dengan slip dan gaji dari orang tua adik-adik juga nih. Oke, mungkin ini pertanyaan selanjutnya, tadi kita udah bahas seputar IPB-nya. Ini seputar ini buat keluarga kali ya Kak pertanyaannya. Terkait sertifikat yang dilampirkan itu apa aja ya Kak? Ini mungkin buat sertifikat nih dari kakak-kakak waktu itu sertifikatnya apa aja? Dan lebih kuat SK Dewan Ambalan atau Dewan Kerja Ranting atau DKR? Mungkin boleh dijawab dulu dari abang-abangan kali ya, dari angkatan 60, boleh dari Kak Hilman? Oke, kalau buat persyaratan di Kuarda kan khususnya. Iya. Persyaratan Kuarda itu ada banyak, ada sertifikat rumah, sertifikat tanah. Itu nanti UKT makin tinggi Makin tuh tinggi Kak. dong. Kalau sebenarnya kalau memang kalau kita ikut regulasi dari IPB itu kita sebetulnya dianjurkan
atau direkomendasikan itu menggunakan sertifikat kompetisi nasional gitu. Karena karena kan talenta ini didorong buat mengasah ataupun mencari orang-orang yang punya bakat dan minat di bidang tertentu kan. Makanya nyarinya tuh memang yang punya sertifikat kompetisi nasional. Nah, tapi jangan takut. Dulu juga pas zaman aku gak cuma ngelampirin sertifikat kompetisi, tapi juga ada sertifikat pelatihan ataupun sertifikat sebagai peserta aja gitu. Jadi memang sertifikat kompetisi aku pun juga terbatas gitu kan, karena waktu itu memang COVID, gak banyak agenda nasional. Kemudian ya udah aku lampirin sertifikat yang ada aja. Itu jadi sertifikatnya sertifikat kegiatan, sertifikat pelatihan, sama sertifikat lomba lah. Kalau lomba itu kalau nggak salah lomba juga lomba provinsi gitu, nggak sampai tingkat nasional gitu. Tapi ya aku berdoa aja gitu kan, semoga bisa, dan akhirnya alhamdulillah bisa gitu, sertifikat itu dilampirin. Kayak gitu sih. Oke, jadi walaupun nggak ikut lomba tapi ikut banyak kegiatan bisa dilampirin juga ya Kak Betul, jadi sertifikatnya. lampirin aja gitu, kegiatan-kegiatan pelatihan, semacam pelatihan pimpinan atau apa gitu, dimasukin aja. Oke, mungkin boleh dilanjut sama Kak Hawa. Dari Kak Hawa sendiri waktu itu dilampirin sertifikat apa, dan mungkin boleh dijawab nih Kak, lebih kuat SKDA atau DKR bagi Kakak sendiri? Kalau waktu aku sendiri waktu itu ngelampirinnya yang paling pasti sertifikat Pramuka Garuda. Itu paling tuh ya Kak. Oh iya, yang paling ketinggalan itu pasti. benar. Karena kan emang Syarat talenta wajib tuh itu. buat Pramuka Syarat wajib. Garuda. Iya. gitu. Syaratnya. Terus selain itu aku juga ngelampirin sertifikat pendukung tadi, lomba-lomba sama keikutsertaan kayak Raimuna yang kayak gitu. Terus selain itu juga aku melampirkan bukan sertifikat, berarti SK Dewan Ambalan gitu. Jadi pradana gitu. Jadi kebetulan kalau nggak salah Pramuka IPB tuh jalur ini tuh awalnya bukan buat Garuda gitu, tapi buat Pradana atau gitu. ketua pramukanya Jadi ya, Kak. waktu angkatan pertama Pramuka IPB tuh dibukanya buat pradana, dan sekarang berkembang syaratnya itu harus Pramuka Garuda. Jadi ketika waktu itu tahu harus melampirkan yang Pramuka Garuda, aku juga sekalian melampirkan pradana aja gitu, biar memperkuat Memperkuat sertifikatnya ya Kak. gitu. Oke. Nah, boleh terakhir nih dari Kak Raja sendiri, waktu Kakak gimana nih sertifikatnya? Mungkin aku bantu ngejawab dulu kuatan mana nih antara surat Dewan Ambalan dan DKR. Dewan Ambalan dan DKR gitu. Mungkin kalau dari aku sendiri itu tidak jadi patokan atau acuan khusus yang mana lebih kuat. Yang pastinya dua-duanya ini yang kalian lampirkan itu pasti menjadi pendukung yang paling kuat untuk kalian nanti bisa lolos di suatu rekomendasi kuartir daerah gitu. Lalu selanjutnya untuk sertifikat sendiri, benar tadi kata Kak Hawa dan Kak Hilman, yaitu sertifikat Garuda itu udah pasti syarat wajib teman-teman. Lalu yang kedua, aku sendiri ngelampirin sertifikat keanggotaan atas, dan itu menjadi salah satu pendukung buat teman-teman yang dimana waktu penggalangnya udah atas atau yang waktu penegaknya juga udah atas, itu boleh banget. Dan sisanya teman-teman ini ngelampirin beberapa sertifikat pendukung, dan aku juga pengen ngejawab kemarin tuh banyak banget dari adik-adik yang nanyain, Kak boleh nggak sih kalau sertifikatnya linjur atau lintas jurusan nih, yang satunya pramuka, yang satunya lagi aku unggul nih di FLS 2 yang di nari, di seni atau hal lainnya, itu menjadi poin sus juga teman-teman. Jadi selain di kepramukaannya juga teman-teman itu bisa melampirkan sertifikat yang non pramuka ataupun non akademik gitu. Itu menjadi poin penting juga Kak di situ. Oke, jadi sebenarnya yang utama tuh sertifikat Garuda ya Kak. Betul. Nah, sisanya pendukungnya boleh dari yang non pramuka atau yang akademik, kayak tadi Kak Raja yang FLSN atau OSN Olimpiade gitu juga bisa ya. Oke, jadi buat adik-adik kalau masalah punya dari sekarang dicari-cari nih sertifikatnya, siapa tahu lupa-lupa taruh. Jadi sekarang sertifikatnya boleh dicari dan dikumpulkan. Oke, nah ini ada 2 pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin pertanyaannya, untuk pemilihan jurusan itu bagaimana ya Kak? Apakah kita bisa pilih sendiri atau bebas atau dipilihin dari IPB gitu? Nah, mungkin boleh dulu dari angkatan 62 dari Kak Raja, gimana nih Kak? Kalau sepengalaman aku yang kemarin baru daftar itu, aku dikasih pilihan 3. Yang satu pilihan S1 juga S2, S1 sorry. S2 masih ini tuh masih Kak. jauh tuh. Oke. Kayak tiba-tiba loncat ya. Wen ya. Maksudnya pilihan satunya S1, pilihan 2-nya juga S1, pilihan 3-nya yang akan dipilihkan oleh nanti IPB gitu teman. Jadi teman-teman, jika apa maksudnya pilihan yang ketiga nih? Jadi kalau misalnya teman-teman nilainya tidak selinear dengan pilihan 1 atau pilihan 2, teman-teman itu bersedia nggak nih untuk dipindahkan ke jurusan yang nanti bakal dipilihkan oleh IPB gitu. Mungkin aku itu sih Kak. Oke, nah boleh selanjutnya dari Kak Hilman, gimana? Kak Hilman waktu Kakak milih jurusan?
Kayak berarti dari angkatan yang terbaru juga sama ya kayak gitu. Dulu pas zaman abang dulu juga emang kayak gitu. Oh, berarti sama Jadi, ya Kak ya, buat sama gitu. Jadi, jurusan. mungkin sebenarnya perbedaannya kita komparasikan dengan UTBK mungkin ya. Kalau pilihan UTBK kan ada 4 ya kalau nggak salah ya. Ada 4. Ada 4 pilihan gitu. Kalau misal jalur talenta ini kita ada 3 dan semuanya itu enggak semuanya sih. Dua pilihan ini tuh S1 dan sisanya tadi benar kata Kak Raja gitu dipilihin. Dan jangan lupa kalau misalnya di IPB itu kan ada vokasi. Jadi bisa aja S1, bisa aja D4 untuk ke vokasi buat pemilihan ataupun nanti penempatan yang sesuai dengan nilai kita, terus juga apa yang kita lampirkan. Itu biasanya kayak gitu sih. Oke, boleh ada spill nggak nih Kak cara pilih jurusan? Mungkin ada tips and trick-nya Dari Kak Hawa nih kayaknya ada nih. dari Kak Hawa Dari Kak Hawa mungkin. nih. Ya, kan tadi mau nambahin dulu kan pilihan tuh ada 3 ya, pilihan 1, pilihan 2, sama pilihan 3 yang dipilihin oleh IPB. Nah, buat pendaftaran sendiri itu yang sarjana sama vokasi terpisah teman-teman. Jadi di webnya juga nanti terpisah pendaftarannya buat yang sarjana, buat yang vokasi, pilihannya vokasi gitu. Jadi terkadang juga di angkatan 52 kalau nggak salah ada beberapa yang daftar 2 ya. Iya, benar Jadi banget Kak. Ada dia yang daftarnya daftar. sarjana, vokasi dan keterima dua-duanya kan. Aku Jadi baru mereka tahu loh harus kalau milih ini. gitu. Nah, kayak gitu. Jadi nanti teman-teman bisa milih dan Oh, mempertimbangkan iya. lagi gitu mau daftar di sarjana atau di Ilmu vokasi. nih, ilmu teman-teman. Trik. Ya, jadi beda juga ya ternyata Iya. pemilihannya. Oke, nah ini yang terkait bebas itu apakah ada juga Kak yang dipilihin sama IPB? Itu gimana tuh Kak kalau misalnya dipilihin IPB? Apakah ada web yang kayak kita bersedia dipilih nama IPB atau enggak? Dari Raja sendiri ada nggak nih Kak? Jadi waktu itu kasusnya itu kalau kita lagi pemilihan jurusan nih, pilihan 1, 2, dan 3. Nah, nanti waktu kita pilihan 3 itu ada pernyataannya di bawahnya. Nah, pernyataan itu teman-teman tinggal dibaca dan nanti kalau misalnya teman-teman bersedia untuk dipilih oleh IPB, nanti ada poin checklistnya. Nah, itu Bang. Tapi itu wajib nggak Kak kalau misalnya harus di checklist atau enggaknya? Nah, itu nggak wajib teman-teman. Jadi, misalkan teman-teman, aduh aku takutnya di IPB aku nggak selinear dengan yang 2 ini lebih jauh dan aku takutnya nggak sesuai dengan Linjur passion ya? aku gitu. Iya. Nah, itu nggak apa-apa banget teman-teman. Betul. Jadi, sesuai keputusan teman-teman baik lagi. Bisa di skip kan gitu. Nah, bisa banget. Tapi kalau misalnya mau diterima tapi boleh dipilih lain, boleh di checklist ya Nah, Kak? benar banget. Oke, dari Kak Hawa sendiri gimana waktu Kakak ada juga yang kayak gitu? Ada. Kalau aku sendiri waktu itu daftarnya emang kemauan aku gitu ya, pilihan 1, pilihan 2, dan di pilihan 3 aku nggak checklist gitu karena kurang bersedia buat dipindahin gitu oleh pilihan IPB jadinya. Karena takut ya kayak terlalu jauh dari jurusan Iya, Kakak. karena kan udah punya target gitu mau daftar jurusan apa, dan kalau misalnya di checklist takutnya tiba-tiba dilempar kemana gitu, jadi nggak bersedia gitu. Tapi alhamdulillah masih keterima sekarang gitu. Oke, alhamdulillah. Nah, dari Abang gimana nih dari Kak Hilman sendiri? Kalau dari aku jujur nge-checklist karena aku gak mau UTBK, teman-teman. Jujur aja nih. Aku gak mau UTBK karena ya fast track, aku ngejar fast track gitu kan. Sebenarnya bukan karena males, tapi aku pengennya yang usahain dulu kesempatan yang ada gitu, maksimal kesempatan yang ada. Saya coba checklist di pernyataan tadi yang dibilang Kak Raja, kita mau ada pernyataan dulu di awal dan aku milih pilihan 1, pilihan 2, terus pilihan 3-nya aku di checklist juga dan alhamdulillahnya gitu aku masih keterima di pilihan 2. Oke, jadi buat adik-adik mungkin lebih memantapkan pemilihan jurusan ya Betul. adik-adik, dan kalau misalnya siap buat dipindahin ke jurusan lain boleh di checklist, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya Kak ya. Betul. Oke, jadi dari sekarang boleh nih brainstorming dulu sama orang tuanya mau masuk jurusan apa, takutnya nanti beda-beda gitu ya Kak. Betul. Iya, sama ini lagi yang pilihan ketiga tuh biasanya dilihat dari nilai kita teman-teman. Jadi Oh. kan kita juga tadi ada pilihan 1, pilihan 2. Nah, itu tuh dilihat dari nilai yang paling linear sama jurusan kita. Misal aku Faperta. Nah, itu tuh yang dilihat tuh nilai dari biologi, terus apalagi ya kalau Faperta berarti salah satunya biologi berarti ya, yang paling gedenya biologi, berarti kalau misalnya biologinya bagus berarti itu bisalah keterima di Faperta. Atau misal gizi berarti kimia harus gede gitu, makanya aku nggak keterima kimianya kecil gitu. Nah, berarti misal contoh pilihan ketiga dia kurang gitu, misal pilihan satunya dia ngambil FEMA atau FEM gitu, tapi dia ternyata dari Saintek. Nah, berarti kan dia kurang tuh nilainya, jadi
gimana ya, peluang keterimanya kecil. Nah, jadi kan misal dia dilempar ke pilihan ketiga, pilihan IPB. Nah, dilihat nanti dia nilai paling gedenya apa. Misal nilai paling gedenya kimia sama biologi, oh dilempar ke biokim gitu. Contohnya kayak gitu. Iya, benar-benar. Jadi dilihat dari nilai gitu, Kak. Oke, jadi buat teman-teman mungkin biar lebih memudahkan juga untuk keterima di IPB, jadi teman-teman boleh sesuaikan nilai yang dirapat sama yang buat pemilihan jurusannya ya, kayak gitu. Takutnya nanti teman-teman misalnya biologi sama kimianya kecil, tapi teman-teman misalnya daftar biokimia takutnya diarahkan ke pilihan keduanya kayak gitu. Jadi boleh disesuaikan juga sama teman nilai-nilai yang jurusannya lebih mau kemana gitu. Nah mungkin ini kita udah ada pertanyaan terakhir nih Kak, kayak apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin ini aku bakal tanya pertanyaan terakhir dulu ya Kak. Boleh. Oke nih, aku mau coba daftar Kak, tapi kalau keterima harus tetap ikut pramuka kah? Nah ini mungkin pertanyaannya penting banget dan mungkin kayaknya semua orang harus tahu. Kayak aku udah capek Kak pramuka tapi aku kan Garuda, tapi aku mau daftar. Kalau misalnya nggak ikut pramuka gimana Kak gitu. Jadi ini mungkin boleh dijawabnya sama abang-abangan dulu nih yang pertama sebagai yang udah 3 tahun hampir 4 tahun di sini. Gimana Kak Hilman, apakah harus tetap ikut pramuka? Sebenarnya aku langsung jawab aja ya. Kalau misal nanya gimana kalau misal udah daftar pakai jalur pramuka harus pramuka enggak? Nah sebenarnya itu pertanyaan yang sebetulnya jawabannya tuh dari dulu juga udah ada gitu, dan emang nggak bakal ganti jawabannya. Dan jawabannya adalah tetap harus ikut gitu, tetap harus ikut pramuka. Kenapa? Karena di awal itu udah jelas gitu, nanti bakal ada surat pernyataan dulu tuh, surat komitmen bahwasanya kita nih sebagai calon mahasiswa baru IPB University daftar lewat jalur pramuka itu harus berkontribusi, harus aktif lewat UKM Pramuka IPB gitu. Jadi kan itu sebagai bentuk feedback kita karena kita mendapatkan privilege bisa diterima di IPB, ya kita feedback untuk Pramuka IPB atau feedback untuk IPB-nya kita aktif di Pramuka IPB gitu. Oke, jadi harus ya Kak. Harus banget. Harus banget nih adik-adik. Nah, mungkin itu caps lock di bold gitu. Iya, buat adik-adik kayak yang mungkin dari sekarang kayak Kak aku mau ikut UKM lain kayak yang di SMA nggak ada, itu dipersilakan tapi tetap harus utamain pramuka ya Kak. Betul. Oke, dari Kak Hawa sendiri gimana nih Kak, harus atau nggak harus nih Kak buat ikut pramuka? Pastinya harus banget, tadi kata Kak Hilman, harus banget di bold. Kudu wajibnya, Wajib banget. Yang wajib adalah Listing nomor 1 ikut UKM ya Kak? Iya, karena nanti juga teman-teman setelah keterima jalur pramuka itu bakal ada yang namanya diklat jalur pramuka gitu. Jadi teman-teman bakal diarahin lagi gitu, bakal dibimbing lagi buat gimana sih pramuka di IPB gitu, gimana sih pramuka di kampus. Tentunya nggak akan membosankan karena berbeda gitu sama pramuka di SMA. Banyak hal baru yang bisa kita explore, banyak hal baru yang bisa kita dipelajari gitu di pramuka gitu. Terus tadi juga kita udah menandatangani surat komitmen buat aktif gitu. Malu lah rasanya kita udah masuk IPB lewat jalur pramuka, masa kita nggak kembali lagi ke pramuka gitu, masa kita nggak bisa ngasih feedback ke pramuka gitu. Jadi kita pramuka, kita yang anak-anak Japres itu punya tagline sendiri teman-teman, yaitu jangan lupa untuk pulang gitu, jangan lupa pulang gitu. Sejauh apapun teman-teman mau mengeksplor di pramuka, sejauh apapun teman-teman mau mengeksplor di IPB, mau ikut UKM apapun, mau ikut BEM, HIMA dan apapun, jangan lupa untuk kembali ke pramuka kayak gitu. Oke, karena tanpa pramuka belum tentu masuk IPB. Betul. Jadi mungkin dari aku lebih di notes aja kali ya di kepala adik-adik masing-masing, kayak adik-adik masuk ke sini karena apa, dan di pramuka sendiri pun kita kegiatannya nggak yang berat-berat juga ya Kak, kita lebih ke pengabdian. Jadi sebenarnya nggak bakal banyak mengambil waktu buat adik-adik. Dari Kak Raja sendiri gimana nih Kak, sebagai angkatan yang termuda, baru masuk dan termuda, gimana dari Kakak sendiri, harus tetap ikut pramuka atau enggak? Menurut saya sendiri ya, itu tuh wajib dan harus teman-teman. Selain dari yang kakak tadi disampaikan bahwasannya sebagai pertanggungjawaban teman-teman, feedback balik kepada IPB, teman-teman juga di UKM Pramuka itu sebagai wadah pengembangan mahasiswa teman-teman. Nah, teman-teman tuh selain masuk ke pramuka ini sebagai tanggung jawab, juga sebagai wadah pengembangan yang dimana teman-teman tuh bisa eksplor hal yang lebih lain gitu, lebih seru, lebih baru. Dan teman-teman mungkin yang dulunya di SMA tidak bisa ikut kegiatan seperti ini, di perkuliahan ini bahkan di UKM Pramuka mungkin bisa eksplor yang lebih banyak lagi. Juga teman-teman jangan lupa bahwasannya teman-teman masuk ke IPB dengan jalur pramuka, maka yang apa tadi kata
bilang bahwasanya kita harus pulang lagi ke pramuka gitu. Iya. Oke, jadi buat adik-adik yang mau masuk jalur talenta wajib harus ikut pramuka. Nanti kita juga bakal banyak banget ya Kak kegiatan-kegiatannya, dan biasanya tuh yang jalur talenta pramuka itu kan lebih dulu juga ya Kak untuk ikut kegiatan karena ada diklat juga gitu. Jadi buat adik-adik tuh bakal dibikin dulu nih kegiatannya gimana sih harus jadi talenta, takutnya ntar karena pernah bilang nih Kak, kalau keluar pramuka IPB masuk jalur talenta apakah keluar dari IPB juga atau enggak nih Kak? Kira-kira ada sanksi mungkin yang bisa bikin mereka keluar dari IPB karena nggak ikut pramuka? Mungkin kita jawabnya nanti di IG Pramuka IPB aja kali ya Kak. Pesan-pesan yang berikut. Nah, nanti boleh di next session karena itu yang paling penting. Apakah bisa di DO nih Kak dari IPB karena nggak ikut pramuka? Nanti mungkin bisa mengundang juga Ketua Dewan Racana dari Pramuka IPB. Oke, nah pertanyaannya tadi udah terakhir nih Kak, sampai kayak apakah harus ikut atau enggaknya pramuka. Tapi sebelum aku tutup, dari kakak-kakak sendiri ada yang mau nambahin gak nih buat adik-adik pesan dan kesannya gimana, terus motivasinya buat adik-adik gimana, ada yang mau menyampaikan dari kakak-kakak mungkin? Nih, dari abang-abangannya Dari yang termuda abang-abangan dulu dulu, lah, apa yang termuda dulu atau yang tengah-tengah dulu nih? Boleh dari kawan. Boleh Kan dari- tadi udah dari yang tua terus. Ya, Boleh yang termuda, Dari termuda abang. dulu deh, dari Kak Raja gimana? Kalau dari aku sendiri ya teman-teman, setelah nanti teman-teman diterima, jangan lupa tadi yang udah dibilangin juga bahwasanya kita tuh harus tetap aktif di pramukaan UKM Pramuka di IPB ini. Juga teman-teman di sini dengan teman-teman gabung ke UKM Pramuka di IPB pun kan sudah namanya Institut Pertanian Bogor. Teman-teman itu akan menjadi pramuka agen perubahan dalam bidang pertanian, teman-teman. Nah, teman-teman ini akan mengeksplor banyak hal yang selinier dengan jurusan teman-teman, bahkan dengan UKM Pramuka dan kampus kita sendiri gitu. Jadi tetap semangat dan selalu persiapkan apapun itu. Perfect mungkin. Oke, semoga dapat banget nih pesannya ke adik-adik ya. Boleh dilanjut sama angkatan yang tengah-tengah nih, anak tengah. Gimana Kak Hawa buat pesan dan motivasi buat adik-adik? Kalau aku pengen nambahin teman-teman jangan merasa menyesal gitu buat daftar jalur pramuka gitu. Mungkin bagi teman-teman ada yang ngerasa last choice karena ketolak SNBP, SNBT dan akhirnya daftar pramuka, jangan ngerasa aduh last choice banget. Jangan, karena pramuka tuh cocok buat teman-teman berkembang gitu. Karena di pramuka itu teman-teman bakal banyak belajar, bakal ketemu orang-orang hebat lah, karena kita semua berasal dari pramuka dan bisa terbang di mana aja gitu di IPB. Karena serius ini ya teman-teman, di pramuka tuh ada duta IPB, terus ada apalagi ada Mapres, ada ketua himpunan, terus ketua BEM. iya, jadi kita tuh didukung lah sama pramuka gitu. Kita juga kayak saling mendukung gitu. Ketika kita ada pengen mencapai apa gitu, ketika diobrolin sama teman pramuka, bakal didukung sama teman-teman pramuka, bakal dibantu. Jadi nggak salah lah masuk pramuka karena bakal disupport gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berkembang di tempat lain, kita juga akan mendukung gitu. Asal satu, jangan lupa tempat pulang, jangan lupa kembali lagi ke pramuka kayak gitu. Jadi harus wajib banget teman-teman kalau misalnya daftar lewat jalur pramuka buat kembali lagi ke pramuka, berkontribusi ke pramuka, mengharumkan nama pramuka kayak gitu. Wajib banget teman-teman. Oke, jadi emang harus aktif ya Kak di pramuka, karena pramuka tuh juga lingkungannya positif banget ya Kak. Oke, ini yang terakhir nih dari abang-abangan, dari angkatan tertua gimana nih Kak? Pesannya yang paling relate. Biasanya yang abang-abangan ini Paling pesannya relate. emang yang lebih kena banget kepada adik-adik gitu. Gimana Kak Hilman buat Nah, pesan-pesannya? kalau tadi kan udah disampaikan sama Kak Raja sama Kak Hawa tuh tentang itu kan posisinya pastinya kalau udah keterima dong gitu kan, teman-teman keterima harus aktif gitu. Ini pesan aku jangan lupa, karena ada teman-teman adik-adik khususnya baru mau masuk dan pengen coba ngusahain daftar jalur pramuka. Yang pertama itu kalian terus update informasi dari manapun gitu, jangan sampai ketinggalan. Kalian kalau misalnya ada relasi ke Kuarcap, coba tanyain aja ke Kuarcap. Kalian punya relasi ke Kuarda, coba tanyain aja ke Kuarda gitu. Terus yang terpenting kalian punya tangan sendiri, punya HP sendiri, cari tahu sendiri gitu, karena itu banyak banget bisa yang kalian akses gitu ya di Instagram, di web. Itu yang pertama gitu yang harus disiapin. Yang kedua, jangan banyak ditunda-tunda gitu. Kalau misalnya udah ada keluar timeline-nya, udah ada perencanaannya, langsung aja siapin gitu. Terus yang ketiga, jangan kebanyakan mikir. Gitu kan, mungkin dulu kita sempat bingung lah, dulu aku sendiri sempat bingung gitu. Mau jurusan apa atau mau milih apa. Itu jangan kebanyakan mikir,
jangan kebanyakan pertimbangan, tapi ya sewajarnya aja dipertimbangkan. Dan yang terakhir jangan lupa berdoa. Itu abang-abangan banget ya, intinya doa adik-adik. Wah, ini nggak kerasa banget hampir 1 jam Kak kita berbincang. Ini luar biasa banget insight dari Kak Hilman, Kak Hawa, sama Kak Raja. Mungkin buat adik-adik ini udah terjawab semua yang mungkin ada overthinking, terus juga bingung juga. Ini mungkin semoga terjawab semua pertanyaan adik-adik. Dan yang mungkin kalau pertanyaannya belum terjawab, boleh juga ya DM IG Pramuka IPB kalau misalnya mau tanya-tanya Pramuka IPB. Jadi kalau misalnya aku simpulkan, jalur talenta Pramuka IPB ini adalah peluang emas banget, betul ya kakak-kakak? Ini peluang emas banget karena kita tanpa tes, kalau UTBK kan tes juga kayak gitu. Jadi untuk jalur talenta ini juga cuman upload berkas-berkas juga gitu. Dan perlu diingat juga buat adik-adik kalau misalnya udah diterima masuk IPB harus tetap aktif di Pramuka, itu penting banget. Jangan cuman bangga pakai almet IPB nih nantinya tapi lupa pulang ke Pramuka, dan buktikan juga lewat loyalitas di Pramuka IPB-nya. Ayo siapin berkas ya buat adik-adik dan dari sekarang, karena kesempatannya nggak datang 2 kali dan udah juga timeline pendaftarannya udah ada, jadi tinggal teman-teman disiapin semua berkas yang tadi disampaikan sama kakak-kakak. Jadi langsung aja buat adik-adik, nanti kalau udah ada pendaftarannya dibuka boleh langsung aja untuk didaftar. Oke, mungkin dari aku cukup pertanyaannya Kak untuk kakak-kakak. Terima kasih banyak kepada ketiga narasumber yang sudah berbagi ilmu di sore ini. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi bekal bagi adik-adik Pramuka di Jawa Barat untuk menjadi bagian dari kampus IPB University. Aku Elsina Jahari mewakili tim Pramuka IPB pamit undur diri dan terima kasih yang sudah menonton. Tetap semangat dan sampai jumpa di IPB. Salam Pramuka.